Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah sunnah yang dirahmati Allah. Di akhir zaman saat ini, masihkah Anda hidup sendiri atau masih mau merasakan kebebasan hidup seorang diri? Sadarilah, hidup cuma sementara. Tidak inginkah Anda merasakan betapa indahnya hidup berumah tangga, merasakan ibadah yang sangat panjang, yaitu berumah tangga? Tapi, walaupun sudah mencoba cara berdoa, bermunajat, tapi belum juga menemui hasil, alangkah bijaknya jika terlebih dahulu kita memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Allah Ta'ala adalah pemilik segala jodoh, karena itu, perbaikilah diri, lalu berusahalah untuk mencari jodoh yang terbaik. Mungkin inilah salah satu dosa yang menghambat jodoh kita. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah amalan dan ilmu tentang Islam. Dosa yang pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selainnya, banyak orang bisa jadi tidak menyadari saat ia berusaha untuk mendapatkan jodoh, justru mengarah pada syirik. Misalnya meminta jodoh dengan mendatangi orang pintar, atles dukun, tukang ramal, atau ia sengaja memakai jimat tertentu. Padahal, semakin ia melakukan kesyirikan, maka semakin jauh pula jodohnya, sebab Allah tidak meridhoi hidupnya yang menyimpang dari tauhid. Dosa yang kedua, melalaikan sholat. Sholat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah perintah wajib yang harus dilakukan kaum muslimin yang sudah dewasa. Jika sholatnya bolong-bolong atau ia melalaikan sholat itu, artinya ia seolah tidak serius menjadi hamba Allah. Jika seorang hamba Allah tidak memperhatikan sholatnya dengan baik, itu artinya ia telah membiarkan Allah untuk tidak merespon setiap doa yang dia panjatkan, termasuk doa meminta jodoh. Mereka yang senang menunda-nunda sholat akan mengalami hal yang sama jika mereka tidak serius untuk menegakkan salat saat waktunya tiba. Maka Allah Ta'ala pun tidak akan serius menanggapi semua doanya, termasuk saat ia meminta jodoh. Dosa yang ketiga, berzina. Sebagian orang ada yang berani melanggar perintah Allah dengan berzina. Mereka sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Biasanya pasangan muda-mudi ada saja yang menghalalkan zina, padahal keduanya belum sah menjadi suami istri. Zina adalah perbuatan keji yang sangat dimurkai Allah. Maka jika Allah sudah murka kepada manusia, lalu bagaimana mungkin dia akan memudahkan urusan jodoh seseorang? Bertaubatlah dan perbaiki kualitas iman dan amal agar Allah Ta'ala menjadi sayang dan cinta. Jika Allah sudah mencintai hambanya, apapun yang diminta akan diberikan, termasuk meminta jodoh yang terbaik. Dosa yang keempat, dosa kepada orang tua. Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Keridhaan mereka akan menjadi ridho Allah, sehingga jika seseorang melakukan dosa terhadap orang tua, maka Allah akan menutup sumber rezekinya termasuk urusan jodoh. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dosa yang kelima, memutus silaturahmi. Bisa jadi seseorang sulit mendapatkan jodoh karena memutus silaturahmi dengan kerabatnya. Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antara sesama kerabatnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Dosa yang keenam, bergunjing dan mengadu domba. Suka gibah atau menggosip merupakan salah satu sebab tidak datangnya jodoh, apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung fitnah. Gibah jangan dipandang sebagai perkara ringan dan biasa saja, sebab dari gibah inilah permusuhan antara satu dengan yang lain akan terjadi. Dari gibah pula rezeki berupa jodoh ditahan oleh Allah Ta'ala. Dosa yang ketujuh, makan dari rezeki yang haram. Mencari dan makan rezeki yang haram juga menjadi sebab dijauhkannya jodoh seorang hamba. Bisa jadi jika saat ini Anda masih sulit untuk mendapatkan jodoh, maka perhatikanlah bagaimana cara Anda mencari rezeki. Periksalah apa yang dimakan, apakah sudah dicari dengan jalan halal atau masih dengan jalan yang haram. Jadi jika ingin segera mendapatkan jodoh, maka perbaikilah cara mencari rezeki. Carilah rezeki dari jalan yang halal. Sedikit tidak menjadi soal, yang penting adalah berkah dan tetap bisa berbagi dengan sesama atau bersedekah. Dosa yang kedelapan, kikir. Orang yang kikir alias pelit tidak akan pernah merasakan nikmatnya berbagi. Sebaliknya, orang yang gemar berbagi, maka selain ia akan merasakan nikmatnya berbagi, Allah Ta'ala pun akan membalas dengan segera kebaikan yang telah dilakukan. Orang
Orang yang gemar bersedekah, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, termasuk dimudahkan dalam mendapatkan jodoh. Untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari jodoh, kedalapan hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan, karena mendapat jodoh yang baik sama halnya mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Maka memperbaiki diri dan berusaha selalu mentaati setiap perintah serta meninggalkan larangannya adalah cara terbaik agar dimudahkan dalam mendapatkan jodoh yang baik. Karena jodoh ada di tangan Allah, jadi rayulah Allah dengan membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Jadi, bagi ikhwan dan akhwat yang sudah merindukan teman hidup, maka mulailah dengan sekarang juga untuk memperbaiki diri. Tinggalkanlah cara-cara jahiliyah kuno dalam mencari jodoh dengan pacaran, sebab pacaran itu mendekati dengan zina. Takutlah kepada Allah dengan bahaya pacaran, sebab pernikahan yang diawali dengan pacaran hanya akan melahirkan kesengsaraan berumah tangga. Allah berfirman, wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ingat, jodoh itu sebanding lurus dengan kesolehan seseorang ikhwan dan kesalehaan seorang akhwat di hadapan Allah Ta'ala. Semakin ia menjadi lebih baik dalam menaati Allah dan Rasulnya, maka semakin mudah pula ia mendapatkan setiap rezeki dari Allah, termasuk menemukan jodoh impiannya atau jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.